Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang senantiasa Pak Guru banggakan. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua, terutama Allah limpahkan kepada kita nikmat berupa nikmat sehat, ya. Anak-anak semua, pada kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan isi yang ada di dalam pelajaran ke-6. Apa saja isi pelajaran yang ke-6 ini? Yaitu yang pertama tentang Quran Surat Al-Kautsar. Yang kedua yaitu tentang Quran Surat An-Nasr. Dan berikutnya yang terakhir adalah Al-Quran Surat Al-Ashr. Pada pertemuan kali ini, anak-anak semua, kita akan belajar fokus yaitu pembahasan tentang Al-Quran Surat Al-Kautsar. Pada pelajaran tentang Surat Al-Kautsar ini, ada beberapa standar kompetensi dasar, dan indikator yang anak-anak semua harus kuasai. Apa standar kompetensi yang harus anak-anak kuasai nanti setelah mengikuti pelajaran Al-Quran Surat Al-Kautsar? Yaitu anak-anak diharapkan nantinya bisa membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya surat Al-Kautsar, melainkan surat-surat apapun yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kompetensi dasarnya itu apa? Kemampuan dasar yang diharapkan pada pertemuan kali ini apa? Anak-anak diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Kautsar dengan benar, dengan baik, dan lancar tentunya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya apa? Salah satunya yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu melafalkan. Melafalkan itu apa? Membaca surat Al-Kautsar dengan harokat dan makhrajnya dengan benar. Pak Guru harap anak-anak semua ketika mengikuti pelajaran surat Al-Kautsar ini sudah siap dengan modal ilmu dan pengetahuan agama Islam yang sebelumnya sudah Pak Guru ajarkan, terutama ketika berada di kelas sebelumnya, baik itu kelas 3 maupun di kelas 2. Tentunya semoga anak-anak semua masih ingat ya, apa itu harokat dan apa itu makhraj ya. Makhraj seperti contohnya itu ada fathah, kasroh, dhammah, dan lain sebagainya. Kemudian makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Semisal yaitu huruf ba, tempat keluar hurufnya itu di mana? Tempat keluar hurufnya yaitu di antara dua bibir. Kemudian indikator yang diharapkan
pada anak-anak semua yang kedua, yaitu anak-anak mampu menghafal kata dan kalimat surat Al-Kautsar beserta artinya, ya. Kata dan kalimat. Nah, berarti satu per kata dan per kalimat surat Al-Kautsar, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan, menghafalkan dengan benar. Dan kemudian indikator yang ketiga, yaitu anak-anak mampu mengartikan ayat surat Al-Kautsar. Indikatornya apa? Penentuannya bagaimana? Yaitu salah satu contohnya ketika nanti anak-anak dihadapkan soal mengenai ayat kesekian, artinya bagaimana? Anak-anak mampu menjawab dengan benar. Kalau sudah anak-anak menjawab dengan benar, maka itu artinya anak-anak telah mencapai kompetensi dasar yang diinginkan. Dan kemudian yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menerapkan hukum bacaan atau tajwid pada bacaan surat Al-Kautsar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyalin ayat surat Al-Kautsar. Apa itu menyalin? Menyalin itu menulis kembali, ya. Menulis kembali contoh surat Al-Kautsar ke dalam buku tulis kalian masing-masing. Ya, ini saya rasa Pak Guru rasa anak-anak tidak akan mengalami kesulitan, ya. Nah, di sini akan Pak Guru berikan penjelasan singkat tentang surah Al-Kautsar. Apa sih isi dari surat Al-Kautsar itu? Bagaimana sih kita bisa mengenalnya? Yaitu yang pertama, surat Al-Kautsar termasuk surah Makkiyah. Kenapa termasuk surah Makkiyah? Karena surah Al-Kautsar diturunkan di Makkah, di mana Nabi Muhammad SAW menerima surat Al-Kautsar sebelum mendapat perintah hijrah ke Madinah. Lalu kemudian surah Al-Kautsar itu termasuk surah yang ke-108 atau surat yang menempati urutan dalam Al-Quran, urutan yang ke-108. Kalau diurutkan, itu letaknya surat Al-Kautsar berada setelah Al-Quran surah Al-Ma'un. Kemudian baru surah Al-Kautsar, lalu berikutnya surat Al-Kafirun. Dan kemudian yang ketiga, yang perlu anak-anak ketahui, Al-Kautsar. Nah, ini menjadi nama surat. Nah, kenapa Al-Kautsar itu? Apa sih artinya? Ternyata Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak. Ya, dari sini tentang nikmat yang banyak itu kira-kira apa? Nah, nanti akan dijelaskan setelah kita mengetahui ayatnya, mengetahui artinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Nah, 3 ayat. Nah ya, sedikit apa banyak? Saya rasa sedikit ya. Ya, sedikit. 3 ayat. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa cepat mengerti, bisa cepat memahami, dan juga bisa cepat menghafal dari surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Pak, ayatnya panjang-panjang enggak? Tidak. Nanti akan Pak Guru jelaskan ya.
Nah, bagaimana pelafalan surat Al-Kautsar? Nah, nanti akan Pak Asroni perdengarkan cara membaca surat Al-Kautsar ya. Nah, bagaimana ayatnya? Pak Guru akan tunjukkan. Tolong diperhatikan ya. Tolong disimak. Tolong diperdengarkan dengan baik. Karena dengan kita memperhatikan, dengan kita mendengarkan, menyimak, insya Allah akan bisa kita kuasai. Nah, ini dia bacaan atau ayat dari Al-Quran surat Al-Kautsar. Tolong Pak Guru kali ini akan mencontohkan bagaimana membaca surat Al-Kautsar dengan baik, dengan benar, dan dengan lancar. Dan kemudian nanti akan Pak Guru jelaskan apa sih bacaan-bacaan hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ini. Jadi, mari kita simak bersama, mari kita dengarkan dengan seksama, ya, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bagaimana anak-anak semua? Cukup jelas? Oke, akan Pak Asroni jelaskan ulang ya. Akan Pak Asroni bacakan ulang. Sekali lagi, kuncinya adalah memperhatikan, mendengarkan dengan seksama ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah cukup apa belum? Oke, kalau belum cukup akan Pak Asroni ulangi sekali lagi ya nak ya. Oke. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cukup ya. Sekarang kita coba sama-sama membaca surat Al-Kautsar dengan cara akan Pak Asroni sebutkan atau bacakan. Pertama Pak Asroni akan membacakan, lalu diikuti oleh kalian ya. Siap? Siap? Oke ya. Kita awali terlebih dahulu dengan bacaan ta'awud serta diiringi dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Bagus. Ya, ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ayo, 1, 2, 3. Oke, bagus. Fasalli lirabbika wanhar.
1, 2, 3. Iya, mantap. Lanjut ke ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. 1, 2, 3. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak semua yang telah mengikuti bacaan Al-Quran Surat Al-Kautsar dengan baik, benar, dan lancar ya. Baik, dari ketiga ayat bacaan Surat Al-Kautsar akan Pak Guru sedikit menjelaskan ada bacaan, ada hukum tajwid apa saja yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar ini. Mari simak baik-baik. Pertama, pada ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Nah, ada bacaan apa? Kita akan fokus pada titik ini ya, di ayat ini ya. Ya, pada kata ini, yaitu ada kata inna dan kemudian ada tanda seperti ini. Nah, apa ini? Nah, ya, ini mengandung bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa disebut bacaan mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat yang berbeda, yaitu terdiri dari apa? Inna sendiri, kemudian a'toinaka, ini juga sendiri, jadi dua kalimat, dinamakan mad jaiz munfasil. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dipanjangkan. Dipanjangkan di mananya? Di kata, pada kata inna. Inna. Nah, panjang. Nah, berapa ukuran panjangnya? Ukuran panjangnya adalah 3 alif ya. 3 alif. Apa sih 3 alif itu? 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Apa sih 6 harokat itu? 6 harokat itu sama dengan 6 ketukan. Jadi, ukuran panjang bacaan kata inna itu sama dengan 6 ketukan. Ya, paham sampai di sini? Bagus. Lanjut ya. Di ayat kedua tidak akan kita nggak fokus ke sini. Ini Pak Guru akan sedikit menjelaskan satu. Sini ada 2, kemudian ada 3 di sini ya. Nah, di ayat yang ketiga berikutnya yaitu ada kata inna sama dengan ayat pertama ya. Bedanya apa? Kalau bedanya yang pertama ini ada alifnya ya, ada tanda ininya, kemudian bertemu dengan hamzah. Kalau di inna yang ketiga tidak ada alif ataupun ketemu dengan hamzah. Bacaannya apa? Inna. Bacaan atau hukum tajwidnya dinamakan gunnah. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu ada kata abtar. Abtar. Nah, huwal abtar. Kira-kira menurut kalian ada yang sudah tahu bacaan apa ini? Bagus. Ini adalah bacaan, termasuk hukum bacaan tajwid qalqalah sughra. Nah, apa sih bacaan qalqalah sughra? Bacaan qalqalah sughra itu apabila
ada salah satu huruf qalqalah yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Atau bisa dibalik, ba, jim, dal, tok, sama kof. Kalau disingkat baju di toko. Nah, ya. Huruf qalqalah itu apabila berharokat sukun asli. Nih harokatnya, ya. Harokatnya ini sukun asli. Nah, ya. Lalu bagaimana cara membacanya? Membacanya dipantulkan, tapi pantulannya sedikit ringan ya, tidak diberatkan. Gimana Pak bedanya ringan sama berat? Nah, kalau ringan seperti ini, kalau ini kan bak sukun asli. Berarti cara bacanya huwal abtar, bektar, be-nya ini cukup sedikit aja pantulannya, bektar. Nah, kalau yang pantulannya keras itu gimana Pak? Kalau pantulannya keras apabila qalqalah ini berada pada akhir ayat seperti ini, perpindahan ayat di sini, dan dia harokatnya tidak sukun, melainkan harokat ada mungkin fathah, kasroh, domah, atau fathah tanwin, domah tanwin. Nah, dibaca mati karena ada ini perpindahan atau di akhir ayat. Nah, contoh bacanya gimana? Contoh seperti pada Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, be-nya ini cukup dikeraskan, cukup dikencangkan. Beda kan? Be-nya ini yang ini sama yang watab. Nah, kalau ini cukup abtar ya, abtar. Tidak ada kencangnya ya. Cukup sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kita terapkan dalam membaca Al-Qur'an. Terutama di sini adalah bacaan Al-Qur'an surat Al-Kausar. Nantinya anak-anak akan banyak menjumpai ya tentang bagaimana cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, terutama penguasaan tentang hukum bacaan atau tajwid. Oke, paham? Bisa kita lanjut? Anak-anak semua, kita lanjutkan. Kemudian makna yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Kausar. Nah, ayat pertama itu berisikan artinya seperti ini. 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita? Nikmat yang begitu banyak? Jawabannya siapa? Allah. Benar sekali ya. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu apa saja? Banyak. Kalau seandainya kita bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan menggunakan tinta lautan, tentu niscaya tidak akan cukup. Nah, tidak ada hitungannya. Kalau mau dihitung, kalau mau dibayar dengan jumlah uang miliaran juga tidak akan cukup ya. Terutama nikmat apa? Nikmat sehat. Kemudian yang lebih penting daripada itu semua adalah Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman Islam, sehingga kita bisa mengikuti ajaran Islam sesuai tuntunan, sesuai anjuran, sesuai arahan, sesuai contoh yang telah diberikan oleh Nabi Agung kekasih Allah Nabi Muhammad. Dari beliau kita bisa merasakan nikmat, bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita bisa membedakan mana yang baik,
mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Kemudian pada ayat yang kedua, artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di ayat kedua surat Al-Kautsar berisi perintah kepada manusia. Allah kan sudah kasih kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang tiada bisa kita hitung dan tiada mampu kita untuk membalasnya. Ya, kecuali dengan cara apa? Mengikuti perintahnya Allah. Disuruh oleh Allah apa? Yaitu mendirikan sholat. Bagaimana selama ini anak-anak sholatnya? Apakah masih bolong-bolong? Apakah tidak sama sekali sholatnya? Nah, perlu dikoreksi kembali diri kita. Apakah kita pantas? Apakah kita apakah kita berhak mendapat nikmat yang begitu banyak, tapi kita tidak mampu melaksanakan perintahnya Allah? Nah, harusnya kita malu. Andaikan ini contoh. Misalnya orang tua kalian ngasih uang jajan. Orang tua kalian sudah kasih uang jajan. Namun ketika orang tua kalian itu minta kalian sesuatu, misalnya, "Nak, tolong bantu ibu. Nak, tolong bantu ayah. Belikan es ke warungnya tante," misalnya. Lalu kemudian si anak bilang, Ndak mak, ndak pak, ndak mau, aku lagi sibuk main. Kira-kira kalau orang tua merintah kepada kita seperti itu, lalu kita menolaknya, orang tua bakal marah apa tidak? Pasti tentunya akan marah. Kenapa marah? Lawong orang tua sudah ngasih uang, sudah ngasih jajan, sudah kasih makan, sudah dibelikan baju, sudah disekolahin. Tapi kok dimintain tolong sama orang tua tidak mau, diperintah sama orang tua kok nggak mau. Perintahnya baik apa buruk? Perintahnya benar apa salah? Benar bukan? Nah, sama halnya ya nak ya. Kalau Allah sudah kasih kita nikmat kepada kita, lalu Allah minta pada kita untuk mendirikan sholat, ya harus kita kerjakan. Lalu Allah minta apa lagi? Berkurbanlah. Berkorban ini bisa kita lakukan melalui banyak hal, ya nak ya. Biasanya kalau kita berkurban, tentu anak-anak ingat ketika hari raya Idul Adha atau disebut hari raya Idul Kurban. Nah, di situ orang-orang yang mampu boleh berkorban menyembelih sapi, kambing, untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang sekitar di lingkungan tetangganya. Nah, itu berkorban dengan harta bagi yang mampu, bagi yang punya uang. Nah, kalau yang belum mampu punya uang beli sapi, beli kambing, lalu korbannya dengan apa? Korbannya bisa dengan
tenaga. Kalau kita punya tenaga, kita bantu, kita tolong. Kita tidak ada uang, tidak ada tenaga, tapi kita punya ilmu. Nah, maka kita bisa berkorban dengan ilmu. Ilmu kebaikan yang kita punya. Contohnya apa? Contohnya bagi yang punya adik yang belum bisa mengenal huruf hijaiyah, diajarin, dikenalin a, ba, ta, sa, ja. Nah, ilmu yang sedikit itu kalau kita amalkan, maka termasuk salah satu bagian dari berkorban. Berkorban dengan ilmu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan harta. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka sudah tidak ada alasan lagi kita nggak bisa berkorban. Lalu di ayat yang ketiga berisi tentang sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kita udah sholat, kita udah berkorban, tapi ada saja yang benci terhadap kebaikan yang kita lakukan. Benci terhadap kebaikan yang kita amalkan. Maka orang tersebut, ya mohon maaf ya nak ya, bisa termasuk orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Jangan sampai kita seperti itu ya nak ya. Jangan sampai kita memiliki sikap demikian itu. Nah, sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Anak-anak bisa paham? Oke. Sampai di sini penjelasan singkat dari Pak Guru mengenai Quran Surat Al-Kautsar. Untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan latihan tugas di buku tulis masing-masing dengan melihat soal yang ada di buku LKS halaman 29. Demikian penjelasan singkat yang dapat Pak Guru berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, fiddin di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan semangat berprestasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.